Dan nih sebelum dibawa peti jenazah itu memang sengaja digoyang-goyangkan oleh semua tamu yang hadir Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke jadi memang di hari Selasa ini agak berbeda. Nah, dia tidak membahas soal biografi, tapi tenang aja, biografi akan tetap ada, cuman ini akan ditambahkan, agak diselingin dikit lagi tuh di hari Selasa ini Karena tuh aku kepikiran ya, banyak kali beberapa tradisi, kebiasaan, dan kebudayaan yang sangat-sangat beragam di negara tercinta kita ini Sayang kali kalau aku nggak ceritain sama kalian. Jadi nih di hari Selasa aku mau kasih tahu aja kalau nggak terus-terusan biografi aja tapi ini nih diselingin biografi. Ini tradisi dari suku ini cerita rakyat dari sini, ya kan? Pokoknya kita gali terus lah informasi dari Indonesia ini, Sayang kali kalau nggak dibahas. Aduh, banyak kali nih biar kalian tahu. Tradisi unik, ritual tradisional, beberapa upacara-upacara adat kepercayaan dari nenek moyang. Pokoknya banyak kali ini nih salah satunya ini. Upacara pemakaman yang sangat unik yang berasal dari Tanah Toraja. Ya sebenarnya banyak kali keunikan lainnya, tapi satu yang paling terkenal adalah upacara pemakaman ini, bisa memakan biaya pelaksanaan sampai miliaran rupiah. Kalian pikir Tanah Toraja, upacara pemakaman, banyak lagi banyak lagi, apalagi Tanah Toraja, Sulawesi. Sayang kalau kalian nggak tahu, eman-eman orang Indonesia nggak tahu kebudayaan yang beragam yang ada di Indonesia ini, eman-eman. Makanya nih di video kali ini memang agak sedikit berbeda, dan di next video di hari Selasa kita bakal bahas, kita bakal kulik-kulik berbagai kebudayaan yang ada di negara tercinta kita ini yang sangat mencintai kita juga, amin, semoga. Udah oke. Dan sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau ingetin sama kalian, tolong sama-sama kita hargai beberapa kepercayaan yang sudah berlangsung secara turun-temurun di beberapa suku atau daerah setempat ya Aku yakin kalian pasti akan terus menghargai apapun kepercayaan yang dianut oleh beberapa saudara-saudara kita di tanah air ya Mantap. Oke, jadi gimana sih sebenarnya upacara pemakaman unik dari Tanah Toraja ini? Check it out. Oke jadi seperti yang kalian tahu, Tanah Toraja ini terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga memang terkenal sebagai salah satu daya wisata yang paling populer di Indonesia Karena ya di sana tuh kita bisa menikmati berbagai kebudayaan khas suku Toraja yang mendiami daerah pegunungan dengan budaya khas Austronesia asli Nah seperti di beberapa daerah, masyarakat Toraja pun menganut adat kepercayaan, aturan, dan ritual tradisional ketat yang ditentukan oleh nenek moyang mereka Meskipun mayoritas masyarakat Toraja ini memeluk agama Protestan dan Katolik, tradisi leluhur dan upacara ritual khas Tanah Toraja masih terus dipraktekkan sampai sekarang Dan kalau misalnya kita mengunjungi Tanah Toraja nih kita ini diperbolehkan mencoba kebudayaan unik dan berbeda yang mereka miliki Banyak kali tradisi leluhur mereka di sana kayak rumah adat Tongkonan, pekuburan Gua Londa, pekuburan Batu Lemo, dan ini nih pemakaman Rambu Solo. Karena memang Rambu Solo ini terkenal dengan ritual pemakaman unik dan pastinya sangat berbeda dari pemakaman-pemakaman lainnya Nah jadi memang suku asli Sulawesi Selatan ini memiliki berbagai ritual yang berkaitan dengan tahap-tahap kehidupan seseorang Salah satunya adalah Rambu Solo ini. Rambu Solo ini adalah upacara yang bertujuan untuk menghormati dan menghantarkan arwah seseorang yang telah meninggal menuju ke alam roh. Masyarakat setempat menyebutnya puya. Nah secara harafiah Rambu Solo ini diartikan rambu artinya asap, kalau Solo artinya bawah atau turun. Hal ini dikarenakan upacara adat ini dilakukan ketika matahari ini sudah bergerak ke arah ufuk barat atau melewati jam 12 siang Dan Rambu Solo sendiri bermakna kadakean yang artinya keburukan yang hanya berupa upacara pemakaman Nah untuk persiapan upacara Rambu Solo ini persiapannya bakal memakan waktu yang sangat panjang. Persiapan aja nih saking panjangnya bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun Dan persiapannya biasanya dilakukan dengan pertemuan keluarga dari keluarga orang yang telah meninggal. Pertemuan ini digunakan untuk membahas macam-macam seperti dana, hak waris, tempat upacara, status sosial yang meninggal, dan sebagainya. Terus setelah melakukan pertemuan ini, persiapan akan dilanjutkan dengan membeli banyak barang atau peralatan ritual dan membuat sebuah pondok upacara Nah pembuatan pondok upacara ini dilakukan atau dikerjakan
dilakukan oleh pihak keluarga untuk menyediakan akomodasi bagi tamu-tamu yang diundang, dan nantinya juga tamu-tamu ini menjadi saksi jalannya upacara Rambu Solo yang sangat penting ini, Wak. Tapi sebenarnya terdapat sedikit perbedaan pada upacara Rambu Solo yang diadakan berbagai komunitas adat di Tanah Toraja. Namun walaupun begitu, tujuan utama diadakan acara tetap sama, Wak. Nah, untuk kali ini aku akan menceritakan upacara Rambu Solo yang diadakan oleh salah satu komunitas suku Toraja yang bernama Ketekesu. Nah, Ketekesu ini berada di Toraja Utara, Wak. Yang kayak aku bilang tadi, beberapa warga atau wisatawan yang datang ke sana untuk menyaksikan upacara Rambu Solo yang lagi berlangsung di sana bisa, Wak. Hanya dengan membayar Rp5.000 untuk wisatawan lokal dan Rp10.000 untuk wisatawan asing, para pengunjung ini dapat masuk ke sebuah cagar budaya di kawasan adat Ketekesu ini. Nah, pada saat memasuki kawasan Ketekesu, pengunjung akan disambut dengan hamparan sawah yang sangat luas, lengkap dengan beberapa kerbau yang sedang digembalakan, Wak. Nah, bagi masyarakat suku Toraja, kerbau ini merupakan binatang yang dianggap suci. Nah, binatang ini atau kerbau ini diyakini akan mengiringi arwah yang meninggal ke alam baru mereka nanti, Wak. Nah, katanya nih, semakin banyak kerbau yang digunakan di upacara Rambu Solo tadi, ada keyakinan bahwa sang arwah ini akan lebih cepat menuju alam roh mereka, Wak. Itu keyakinan mereka. Dan aku harap juga jangan ada komen yang sedikit menyinggung perasaan suku Tanah Toraja. Kita harus sama-sama saling menghargai kepercayaan di beberapa daerah ya, Wak ya. Aku percaya kok Wawa di sini juga pasti saling menghargai beberapa kepercayaan-kepercayaan yang memang sudah lama dianut mereka sejak zaman nenek moyang mereka. Menghargai itu sangat indah, cenah. Ya kan? Oke, lanjut lagi. Nah, terus setelah mendekati tempat upacara Rambu Solo itu, nanti ada tuh, Wak, sebuah tongkongan kecil. Tongkongan tau kalian, rumah adat orang Toraja pasti pernah lihat yang kayak gini. Nah, tongkongan kecil ini diletakkan di antara tongkongan-tongkongan besar. Nah, di desa adat Ketekesu ini mereka memiliki 10 tongkongan yang konon katanya berusia lebih dari 300 tahun. Dan di tongkongan kecil itulah jenazah yang akan diupacarakan dalam Rambu Solo ini diletakkan, Wak. Sementara jenazah dibiarkan di tengah-tengah tongkongan, kaum wanita sibuk mempersiapkan makanan untuk para tamu yang akan datang nanti. Masakan tersebut biasanya didominasi oleh masakan dari olahan daging babi, karena memang hewan babi di sana merupakan masakan favorit yang paling ditunggu-tunggu oleh tamu. Tamu-tamu tersebut biasanya datang dari kerabat dekat keluarga yang sudah berkeluarga juga, dan setiap keluarganya itu nanti akan menempati satu tongkongan. Kan tadi tongkongannya ngeliling tuh, nempatin tuh satu keluarga, satu keluarga, satu keluarga gitu. Tapi sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau kenalin kalian dulu ke satu produk dari Ramuna, yaitu Soap-Bar. Ini adalah sabun muka, Wak, dengan kandungan hyaluronic acid. Ini bukan sabun wajah biasa, Wak. Jadi itu tuh gara-gara hyaluronic acid tadi. Karena memang bahan dari hyaluronic acid ini sudah sangat-sangat terkenal, sudah sangat-sangat sering dipakai di dunia perskincarean. Nah, biasanya tuh dipakai-pakai di produk serum, krim, toner, atau semua yang live on lah gitu. Dan untuk pertama kalinya Ramuna ini mengeluarkan produk sabun bar yang mengandung hyaluronic acid tadi, Wak. Dan yang lebih aku suka lagi, hyaluronic acid yang ada di sabun bar Ramuna ini, dia punya partikel size yang kecil kali, Wak, sekitar 15-20 nanometer. Kecil kali kan? Nah, karena kecil itulah dia ini bisa langsung menyerap dengan cepat dan dalam sampai ke lapisan epidermis kulit kalian. Dan saking dalamnya nih ya, Wak ya, dia bisa bertahan sampai 2 minggu di kulit kita. Nah, karena dia memang bertahan di wajah kita cukup lama nih ya, jadi dia gak gampang hilang, Wak. Even kalian cuci muka, berkeringat, si hyaluronic acid ini tetap berperan aktif untuk menjaga kelembutan kulit kalian. Nah, karena itu kalau misalnya kita pakai sabun Ramuna ini, kulit kita ini akan tetap lembab, lembut, dan terjaga elastisitasnya, Wak. Dan kandungan aktif yang ada di sabun Ramuna ini nggak cuma hyaluronic acid aja, Wak, tapi ada yang namanya Capapithus alvarezi yang bermanfaat untuk mencerahkan wajah. Ada juga fermented honey yang bekerja sebagai peeling natural, jadi berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Dan juga kolagen yang bisa mengisi kekurangan kolagen yang ada di kulit kita sehingga membuat kulit kita ini lebih elastis atau kenyal. Terus ada Centella asiaticanya juga, Wak, lengkap kali kan, yang bisa mengatur sebum wajah sehingga terbebas dari jerawat. Terus ada vitamin B3 nya juga yang bisa untuk apa? Mencerahkan wajah dan bisa memberikan efek glowing. Dan terakhir yang jelas dia ini juga mengandung charcoal. Udah tahu kali kan kalian fungsi charcoal untuk menahan minyak yang ada di wajah kita. Udah kan lengkap kali, all in one barang aktif sudah ada di satu produk soap bar dari Ramuna ini, Wak. Kalian boleh coba soap bar dari Ramuna ini, aman, Wak, tenang, dia sudah terdaftar di BPOM dan juga sudah ada sertifikat halalnya. Ini wangi kali, kalian taruh aja di kamar mandi kalian ya. Pasti ikut wangi kamar mandi kalian, yakin aku. Nah, untuk kalian yang mau pesan atau mau cari informasi lebih lanjut, kalian boleh visit di Instagram ramuna.id atau bisa klik link di description box di bawah. Selamat mencoba. Oke, ya kan refreshing dulu nih. Kita lanjut lagi ke kisahnya.
Nah jadi kan sambil menunggu masakan tadi selesai Wak, para tamu yang hadir diminta untuk membuat lingkaran mengelilingi tongkongan yang berisi jenazah tadi Wak, sambil bergerak berlawanan arah jarum jam dan kemudian diselingi oleh pembacaan beberapa mantra. Kemudian upacara dilanjutkan dengan pemberian khotbah dan upacara secara Kristiani yang dipimpin oleh seorang pendeta. Terus setelah khotbah selesai nih, kaum wanita yang sudah mempersiapkan makanan tadi akan keluar dari dapur dan membawa itu masakan enak tadi ke tiap-tiap tongkongan Wak. Nah para tamu, kerabat dekat, dan wisatawan yang hadir bersama-sama dipersilakan menyantap makanan tersebut. Dan setelah makan siang, upacara dilanjutkan dengan sesi foto-foto. Para keluarga jenazah mulai dari muda, tua dipersilakan mengabadikan gambar bersama tongkongan yang berisi jenazah tadi Wak. Dan nih ganti-gantian nih, dari keluarganya dulu, habis itu kerabat dekat. Pokoknya dikasih waktu lah itu untuk foto bersama jenazah yang ada di tongkongan itu. Nah terus nih prosesi selanjutnya adalah mereka di sana mengelilingi jenazah lagi dengan menyebutkan beberapa mantra di upacara tersebut. Yang lebih tepatnya itu adalah mantra-mantra penghantar Wak. Dan yang menariknya Wak, kali ini pada saat lagi memutarkan jenazah itu, nanti akan ada satu orang dari keluarga si jenazah yang akan menangis histeris secara tiba-tiba Wak. Nah orang tersebut menangis sambil memeluk tongkongan yang sudah berisi peti mati itu. Aduh kok aku merinding ya. Pasti tuh kayak suasananya tuh loh. Dan suasana betul-betul sekejap berubah menjadi haru, diikuti beberapa kerabat dekat yang ikut menangis histeris juga Wak. Nah setelah itu barulah nih peti jenazah dilepaskan dari tongkongan hingga tersisa peti dan pancangnya aja. Kemudian peti tersebut dibawa ke lokasi makam yang berada di sekitar lokasi pemberkatan tadi. Dan nih sebelum dibawa Wak, peti jenazah itu memang sengaja digoyang-goyangkan oleh semua tamu yang hadir Wak. Barulah habis itu menuju ke pemakaman. Sampai di lokasi pemakaman nih, pancang peti itu dipotong dulu nih pakai gergaji, sehingga hanya meninggalkan peti jenazah aja. Dan yang menariknya nih Wak ya, peti tersebut gak dikuburkan dalam tanah, karena memang dalam tradisi suku Toraja, makam dalam peti tadi justru dimasukkan ke dalam goa atau rumah kecil yang khusus menyimpan beberapa peti jenazah Wak. Nah peti jenazah yang dimasukkan ke goa atau ke rumah kecil tadi itu, atau rumah khusus tadi lah itu menandakan bahwa sang roh sudah tidak ada lagi di dunia Wak. Suku Toraja mempercayai bahwa jenazah tersebut sudah diantarkan oleh kerbau-kerbau yang dikorbankan untuk menuju ke alam roh. Dan by the way, kerbau-kerbau itu sebelumnya sudah disembelih Wak, sebelum akhirnya mereka melepaskan jenazah-jenazah tadi. Dan katanya juga nih kerbau yang mau disembelih itu bukan kerbau biasa Wak, gak kerbau sembarangan yang bisa disembelih. Ada juga nih jenis-jenisnya. Ada tuh kalau nggak salah tanduknya harus kuning, terus juga matanya nih harus punya lingkaran putih kayak cincin gitu. Terus kulitnya ini harus ada warna putih, ada warna hitam, jadi kayak kayak sapi perah. Tapi ada juga yang hitam aja, ada juga yang putih aja. Pokoknya adalah itu jenis-jenis kerbau-kerbau yang akan digunakan di upacara Rambu Solo. Kalian boleh cari deh di Google banyak. Nah dah lah tuh, selesailah upacara melepaskan sang jenazah ke alam roh Wak untuk suku Tanah Toraja. Dan nih selain itu juga Rambu Solo ini bisa dikatakan unik Wak dibandingkan dengan upacara pemakaman lainnya karena mahalnya biaya pelaksanaan. Seorang bangsawan di Tanah Toraja bahkan bisa mengeluarkan uang sampai miliaran rupiah, mulai dari persiapan sampai puncak acara nanti yang berlangsung pasti sangat meriah kali. Upacara pemakaman ini Wak. Dan dalam upacara pemakaman di Tanah Toraja ini, untuk kaum bangsawan aja Wak ya, mereka itu bisa mengeluarkan uang untuk menyediakan mulai dari 24 sampai 100 ekor kerbau yang akan dikurbankan itu loh. Dan memang upacara Rambu Solok ini bisa dikatakan wajib gitu Wak, karena untuk beberapa kalangan yang belum cukup punya dana nih, keluarga tetap harus menabung hingga uangnya terkumpul dan bisa digunakan untuk melakukan upacara pemakaman ini. Mungkin yang antara kalian pasti bertanya-tanya, apa sih sebenarnya alasan dari suku Toraja ini melakukan pelaksanaan Rambu Solo ini ya kan? Jadi Wak, bagi masyarakat Tanah Toraja, seseorang yang sudah meninggal dunia itu belum akan mendapatkan kesempurnaan kalau tidak menjalani upacara pemakaman Rambu Solo itu. Karena kalau memang belum dimakamkan secara Rambu Solo, jasad orang yang sudah meninggal itu Wak akan
akan tetap dianggap hidup sehingga dilakukan seperti layaknya keluarga yang sedang sakit atau lemah sehingga tidak bisa melakukan apa-apa selain tidur. Dan jenazah orang yang sudah meninggal itu biasanya diletakkan di sebuah rumah dan dibalut kain kafan hingga pelaksanaan Rambu Solo ini tiba. Nah itu makanya tadi untuk kalangan bangsawan memang upacara dari Rambu Solo ini bisa dikatakan cepat lah gitu. Tapi untuk mereka yang belum punya dana ya memang harus ditunggu sampai dananya cukup. Untuk sementara jenazah diletakkan dulu di rumah khusus, duitnya udah ada, udah cukup semua dananya, barulah itu dilakukan upacara Rambu Solo. Dan selama menunggu itu, mereka tetap menganggap bahwa si jenazah ini adalah orang yang masih hidup tapi dia lagi tertidur karena sakit gitu. Itu adalah kepercayaan yang sudah turun temurun di Tanah Toraja. Tapi memang betul ada nih kisah dari jenazah bernama Alfrida Lantong. Jadi beliau ini adalah bukti dari salah satu orang Toraja yang belum menjalani upacara pemakaman adat Toraja yaitu Rambu Solo. Beliau ini diyakini sudah berusia 90 tahunan dan meskipun jantung Alfrida sudah lama berhenti berdetak pada tahun 2012 lalu, namun sejumlah keluarga tetap beranggapan bahwa beliau ini masih hidup tapi sakit. Dan selama itu juga Ibu Alfrida ini berbaring telentang dan menatap sepasang kacamata tebal yang berdebu, dan Ibu Alfrida ini diletakkan di sebuah peti di tongkongan. Yaitu meskipun sudah berdebu, pihak keluarga masih tetap akan mengunjungi beliau setiap saat. Seperti aktivitas orang biasa, berbicara dengan beliau dan membawa 3 kali sehari keperluan yang dibutuhkan oleh Ibu Alfrida. Dilansir dari WPLR, Mesa, keluarga dari Ibu Alfrida mengatakan bahwa mereka akan merindukan Ibu Alfrida kalau Ibu Alfrida ini tidak diletakkan di tongkongan. Meska juga menambahkan, dia menjaga kita sepanjang hidup kita. Jadi sekarang penting bagi kita untuk menjaga dia. Meskipun sudah 7 tahun Ibu Alfrida ini dinyatakan meninggal, tapi sayangnya persiapan pemakaman beliau belum lengkap. Dan juga dalam budaya Toraja, pemakaman bisa menjadi sangat mahal sehingga generasi berikutnya dibebani hutang untuk menyelesaikan upacara pemakaman tersebut. Inilah kenapa memang suku Toraja ini dianggap sangat kuat menjaga tradisi atau kebiasaan dari nenek moyang mereka. Dan juga sebenarnya setelah upacara pemakaman Rambu Solo itu selesai, sebenarnya ada lagi nih tradisi dari budaya suku Toraja yang gak kalah unik lainnya, di mana bagi mereka untuk kerabat-kerabat yang sudah meninggal nantinya akan dibuatkan patung kayu, dikasih nama Tahu-Tahu. Nah jadi memang Tahu-Tahu ini adalah patung kayu yang menyerupai manusia yang merupakan replika kerabat yang sudah meninggal tadi. Dan sebenarnya nih bukan berarti orang Toraja ini tidak meratapi orang yang mereka cintai, which is yang sudah meninggal ini, tapi proses ini dianggap sebagai salah satu tradisi turun-temurun yang tidak akan pernah berakhir dari satu dunia ke dunia lain dalam kosmologi Toraja. Nah itu tuh kayak Tahu-Tahu ini, setelah jenazah tersebut dimakamkan atau upacara pemakaman selesai tadi tuh mereka percaya bahwa orang yang sudah meninggal ini tidak benar-benar pergi, dimana mereka akan membuatkan Tahu-Tahu ini atau patung-patung kayu ini dan diletakkan di tempat perbukitan atau goa atau tempat mereka meletakkan peti mayat jenazah tadi. Nah patung-patung tersebut akan terus berdiri tegap di atas tebing atau tempat mereka dimakamkan tadi dan dihadapkan ke tanah mereka. Jadi seolah-olah mereka ini tetap mengamati tanah yang ramai dari orang-orang yang masih hidup di bawah sana. Nggak kalah dengan kualitas replika toko-toko di Madam Tussauds. Tahu-Tahu ini juga dibuat semirip mungkin dengan kerabat yang sudah meninggal ini. Bahkan proses pemahatannya juga nggak boleh dilakukan sembarangan, dan hanya dikerjakan oleh pemahat khusus. Oleh sebab itu sebelum jenazah ini diarak menggunakan peti tadi tuh, sang pemahat ini harus betul-betul memahat Tahu-Tahu di dekat jenazah demi memperoleh detail yang maksimal cenah. Dan gak cuma dipahat oleh pemahat khusus saja, yang diizinkan membuat Tahu-Tahu pun hanya keluarga yang sanggup menyembelih 24 kerbau yang terdiri dari 4 jenis kerbau yang berbeda-beda. Dan juga yang jelas biaya pembuatan Tahu-Tahu ini gak murah, berkisar dari 25 juta rupiah, tergantung detail sama ukurannya. Dan Tahu-Tahu ini juga terbuat dari kayu dengan latar berbeda tergantung kasta dari keluarga yang meninggal. Nah Tahu-Tahu dari kaum bangsawan biasanya dibuat dari kayu nangka, sementara Tahu-Tahu dari kelas menengah dibuat dari kayu randu, lalu Tahu-Tahu dari masyarakat ke bawah terbuat dari bambu. Dan setelah selesai dipahat nanti Tahu-Tahu itu juga diberikan pakaian layaknya orang masih hidup dan barulah nanti si Tahu-Tahu ini diletakkan di tempat yang sudah ditentukan setelah upacara pengarakan jenazah atau Rambu Solo ini selesai. Oke, unik kali ya. Aku memang jujur pribadi pengen banget mengunjungi Tanah Toraja ini. Semoga insya Allah panjang umur, semua sehat, kita bisa ke Tanah Toraja. Pengen banget. Ada nggak sini bawa Toraja? Boleh komen di bawah.
Oke Wak, jadi itu tadi sedikit tradisi unik yang berasal dari suku Toraja. Aku harapin banget semoga dari video ini bisa menjadi pembelajaran bahwa Indonesia ini memang memiliki kebudayaan yang sangat-sangat beragam dari berbagai sisi ya kan. Bahkan ini nih, kematian sekalipun. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga nanti di next kesempatan di hari Selasa aku bisa menceritakan lagi atau memberikan informasi seputar beberapa tradisi kebudayaan atau mungkin cerita-cerita rakyat yang tersebar di wilayah Indonesia ini yang menurut aku itu pasti sangat menarik sekali untuk kita tahu dan untuk kita bahas. So aku nggak sabar untuk bisa ketemu kalian di minggu depan lagi. Thank you banget yang udah nonton, dan mungkin di sini ada Wawa yang berasal dari Toraja. Boleh banget komen di bawah seputar informasi tambahan yang mungkin tidak aku jelaskan di sini, atau mungkin ada informasi yang salah bisa juga diperbaiki. Dan please banget komen di bawah beberapa tradisi-tradisi unik di tempat kalian tinggal atau di kampung halaman kalian. Insya Allah mungkin di next video bisa aku bahas ya Wak. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye. Mantap.